Oke, selamat sore, bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Nah, di samping saya di sini ini adalah modul untuk pembelajaran robot Mitsubishi RV-M1. Nah, tetapi apa bedanya dengan modul yang sebelumnya juga sudah ada di video di beberapa di channel saya. Nah, modul ini dikembangkan oleh mereka bertiga di sini, ya. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Arasid, NIM 19113032. Oke. Dan saya Edi Sufyan Syafis dengan NIM 191113040. Dan saya Kalepot Niels Dite, NIM 1911113074. Oke, jadi Mas Rasid, Mas Egi, sama Mas Kaleb di sini mengembangkan modul pembelajaran robot Mitsubishi RV-M1, di mana modul di sini itu dikembangkan supaya bisa diprogram dari jarak jauh melalui internet. Jadi karena pandemi COVID-19 kan kita kemarin punya masalah sehingga mahasiswa tidak bisa datang ke kampus. Nah, dengan pengembangan modul yang dikembangkan oleh mereka ini, nanti robot Mitsubishi yang ada di sini itu bisa diprogram, disimulasikan dari rumah mahasiswa masing-masing. Nah, untuk itu apa saja yang dikembangkan, ya? Nah, kita perlu mempraktekkan dulu bagaimana sih robot ini sebetulnya kalau diprogram. Jadi di sini ada hand console. Ya, ada satu hand console di sini. Hand console ini gunanya adalah untuk menggerakkan robot untuk mencari posisi. Ya. Nah, kemudian setelah posisi itu dicari, maka robot ini perlu diprogram. Maka di belakang di situ ada software yang nanti digunakan untuk memprogram robot. Nah, kemudian setelah selesai maka bisa disimulasikan. Nah, 3 hal itu yang penting, ya, yang dikembangkan oleh mereka. Yang pertama adalah ini, hand console yang ada di sini. Ya, kalau kita bagaimana supaya ini bisa diakses dari rumah, maka hand console yang ada di sini itu ada hand console virtual yang ada di komputer. Ya, jadi ini cara menggerakkan. Kalau misalnya kemudian robot ini kita gerakkan, misalnya gerakan subuh X gitu ya. Nah, di sini akses 1 kita gerakkan dan sebagainya. Maka bagaimana caranya mahasiswa yang ada di rumah itu bisa menggerakkan robot ini? Nah, itu kan pengembangan pertama. Ya, jadi ada software yang kita sudah miliki. Di situ adalah software Cosimir, di mana di software Cosimir di situ ada pendan atau hand console di sini virtual. Jadi robot ini di samping bisa digerakkan secara hand console secara hardware yang ada di sini, bisa juga digerakkan oleh komputer yang ada di situ. Itu yang pertama. Jadi ini nanti bisa digantikan secara virtual di komputer. Terus yang kedua, untuk memprogram robot itu kan menggunakan komputer yang ada di kampus. Nah, bagaimana caranya mahasiswa yang ada di rumah tadi itu bisa memprogram robot ini? Nah, tentunya kita harus menggunakan software yang bisa mengendalikan komputer yang ada di sini, ya, dari rumah masing-masing. Jadi nanti kita menggunakan software AnyDesk, ya. Dengan software AnyDesk, komputer yang ada di kampus di sini bisa diakses oleh mahasiswa dari rumah, ya, sehingga mahasiswa bisa memprogram robot ini dari rumah. Oke. Kemudian yang ketiga, di sini adalah yang paling susah, gitu ya, yaitu saat mencari posisi. Jadi di sini ada benda kerja yang sudah dikembangkan, gitu ya, yang sudah dibuat di sini. Nah, nanti benda kerja ini harus diambil, kemudian diletakkan di sini. Ya, itu adalah tugas pertama yang paling sederhana, gitu ya. Nah, untuk mengambil benda di sini, ini perlu mencari posisi. Ya, perlu mencari posisi. Nah, kalau kita mencari posisi, maka robot ini harus kita gerakkan. Misalnya kita gerakkan, terus kemudian jadi di sini juga kita gerakkan. Nah, ini sudah pas atau belum? Kalau di kampus
kita bisa melihat, gitu ya. Kita bisa melihat dengan leluasa apakah robot ini sudah pas atau belum posisinya. Ya, kalau sudah pas nanti bisa disimpan. Nah, masalahnya mahasiswanya itu ada di rumah. Ya, bagaimana dia bisa menentukan bahwa posisinya ini sudah pas? Maka di sini dikembangkanlah sistem, ya. Di sini ada satu sistem mekanik dan juga elektronik yang ada di sini. Di sini ada kamera. Nah, kamera itu nanti akan tertampil di komputer. Nah, dari komputer di situ bisa diakses dari rumah. Ya, kita melengkapi dua kamera. Kamera yang pertama itu untuk melihat secara global, ada di sini depan. Nah, kamera kedua di sini ingin melihat secara fokus, ya, di mana benda kecil yang akan diambil. Nah, di sini kameranya bisa bergerak. Jadi ini dikembangkan satu mekanisme supaya kamera ini bisa bergerak sesuai posisi yang nanti akan dilihat. Jadi seakan-akan kita akan melihat di sini, ya, sesuai dengan operator itu melakukan di kampus. Jadi itulah yang dikembangkan oleh mereka. Jadi di sini ada sistem mekaniknya, nanti ada sistem elektroniknya, dan kemudian di sini bisa digerakkan melalui tampilan yang ada di komputer. Jadi kamera bisa digerakkan dari komputer, robot bisa digerakkan dari komputer, bisa diprogram dari komputer. Nah, komputer ini diakses dari rumah mahasiswa masing-masing. Jadi konsep pengembangannya adalah seperti itu. Nah, sekarang nanti teman-teman mahasiswa ini akan mempraktekkan bagaimana untuk mencari posisi itu dari jauh, gitu ya, dari rumah masing-masing. Terus kemudian bagaimana nanti memprogram. Terus terakhir adalah bagaimana mensimulasikan, dan kita bisa melihat simulasinya itu dari dari komputer, layar komputer yang bisa diakses dari rumah. Oke, mari kita lihat bagaimana mereka bekerja. Oke, selamat mengikuti, semoga bermanfaat ya. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengakses komputer yang ada di kampus dari komputer yang ada di rumah. Jadi ini adalah komputer yang ada di rumah. Silakan bagaimana caranya mengakses komputer kampus dari rumah. Oke, langkah pertama kita buka aplikasi AnyDesk di komputer kampus terlebih dahulu. Lalu ini adalah alamat AnyDesk dari kampus, yaitu 383.004.276. Ini adalah alamat untuk mengkonekkan ke komputer yang ada di rumah atau komputer mahasiswa. Selanjutnya kita buka aplikasi AnyDesk di komputer mahasiswa yang sudah terinstal. Kemudian kita masukkan kode akses ini yang sudah diberikan dari kampus, 383.004.276. Lalu kita masukkan password kode yang sudah diberikan oleh dosen. Oke, ini sudah terkonek oleh komputer yang di kampus. Jadi sekarang tampilan yang ada di komputer mahasiswa yang ada di rumah ini adalah komputer yang ada di kampus. Kita bisa lihat tampilannya sama. Nah, sekarang mahasiswa dengan menggunakan komputer yang ada di rumah, bagaimana bisa mengakses kamera? Ya, langkah berikutnya adalah mengakses kamera. Setelah bisa mengakses komputer, bagaimana bisa menampilkan kamera? Ya, kamera yang ada di sini yang sudah disiapkan di komputer kampus. Maka dengan menggunakan komputer di sini, sekarang tolong ditampilkan kameranya dari rumah. Nah, sekarang mahasiswa mengakses dari rumah. Silakan. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita supaya bisa mengakses kamera yang ada di kampus. Karena tampilan laptop yang ada di sini, laptop mahasiswa sudah menjadi tampilan yang ada di kampus, kita bebas membuka aplikasi yang ada di komputer kampus. Kita buka aplikasi IP kamera. Ini tampilannya. Tampilan dari IP kamera, yaitu kamera yang terpasang di robot LV1.
Nah, jadi ini adalah ada dua kamera yang kita pasang, satu kamera yang itu nanti akan mendekat fokus ya di tempat yang lokasi yang diambil, satu kamera yang nantinya melihat secara global, gitu ya. Nah ini karena tertampil di komputer kampus maka bisa dilihat oleh mahasiswa di komputer masing-masing di rumah. Oke, nah langkah selanjutnya karena kita di sini desainnya menggunakan dua kamera, satu kamera ini dibuat tetap. Dan satu kamera ini dibuat bergerak supaya bisa mencari posisi dengan tepat. Maka langkah berikutnya adalah kita mengaktifkan software yang digunakan untuk menggerakkan kamera, ya kamera yang movable. Oke, silakan. Cara menggerakkan kamera, pertama kita harus mengetik atau mencari Node-RED di pencarian. Langsung enter, tampilannya seperti ini. Dan ketika tulisan start flow muncul, kita langsung bisa menggerakkan kamera, tapi harus membuka localhost-nya dulu. Ya, kita buka localhost 808 UI. Jadi dashboardnya dari mekanisme untuk menggerakkan kamera mungkin ditaruh di pojok bawah sini untuk yang dashboardnya. Oke ya. Nah sekarang kita bisa menggerakkan kamera yang movable. Jadi nanti akan bisa kita lihat tampilannya kamera ini akan bergerak. Jadi kalau di sini kameranya bergerak, silakan digerakkan. Ya. Nah ini kameranya bergerak. Oke, bergerak yang satunya. Oke, sini terus sampai ke posisi yang ada di benda di sini. Oke. Nah, sekarang kita bisa menggerakkan kamera dari rumah masing-masing. Oke. Nah, sekarang selanjutnya apa? Nah, sekarang komputer sudah bisa diakses, kamera sudah bisa diakses dan sudah bisa digerakkan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana memprogram robot. Ya, menggerakkan robot, mencari posisi robot, terus kemudian nanti mensimulasikan robot dari rumah, ya dari komputer rumah. Maka kita bisa mengakses software yang sudah terinstall di kampus di sini, yaitu software Cosimir dari rumah. Ya, oke silakan dibuka. Baik, kali ini ketika Node-RED sudah bisa diakses dan kamera pada kamu sudah diakses, kemudian langkah yang terakhir adalah membuka aplikasi untuk memprogram dan mencari posisi pada robot Mitsubishi NPM-1. Aplikasi yang terpakai di sini adalah aplikasi Cosimir yang profesional, yang tentunya sudah lisens dari Cosimir. Kita buka Cosimir. Kemudian kita buka aja yang tadi sudah kita buat itu ya, Mas. Ini sudah dibuat tadi percobaan. Kemudian ketika sudah dibuka, kita koneksikan komputer pada kampus, kita koneksikan ke robot Mitsubishi NPM-1 dengan cara membuka pada tabel di atas yang execute, kemudian kita init connection. Nah, berarti kalau sudah muncul tampilan seperti ini, artinya robot ini sudah bisa berkomunikasi dengan software Cosimir yang ada di komputer kampus. Dan karena komputer kampus bisa dilihat atau diakses oleh komputer yang ada di rumah, maka tampilannya juga akan tertampil di rumah, di komputer yang ada di rumah. Kita klik OK saja. Nah, sekarang langkah berikutnya itu adalah bagaimana mencari posisi robot. Jadi di sini kan sudah ada posisinya, tapi posisi ini tadi kita cari. Jadi kalau ini kita double klik, maka ini adalah posisi robot yang tadi sudah kita cari, gitu ya. Terus kemudian setelah kita cari posisi, maka kita nanti membuat program. Nah, setelah kita buat program, karena sudah ada posisi dan program, nanti bisa kita simulasikan dulu di sini. Kalau sudah oke, baru kemudian posisi dan program itu kita download ke robot. Ya, kemudian kita bisa mensimulasikan robot yang ada di sini itu dari komputer yang ada di rumah.
Jalannya simulasi bisa dilihat nanti di kamera yang tertampil. Oke, silakan digerakkan. Bagaimana cara menggerakkan robot dengan menu job operation. Nah, di sini menu job operation ini adalah pendan, ya, pendan ini secara virtual. Jadi pendan virtual dari robot. Ya, jadi ini sekarang bisa diakses dari komputer yang ada di kampus. Oke, silakan dijalankan. Nah, maka Anda lihat kalau komputer meskipun diakses dari rumah, kita bisa menggerakkan robot. Ya. Nah, nanti tentunya akan digerakkan untuk mengambil ya benda kerja yang sudah direncanakan. Misalnya nanti mengambil benda kerja yang ada di tengah untuk diletakkan di tempat assembly. Ya. Jadi ini untuk menggerakkan robot. Nah, setelah ini digerakkan, posisinya sudah pas, maka disimpan. Nanti dengan menggunakan apa nih di sini? Current position to position list, maka jika diklik, maka posisinya akan tersimpan di sini. Jadi posisi yang sekarang akan tersimpan di sini. Demikian seterusnya, gitu ya. Sampai semua posisi sudah kita peroleh, kemudian kita buat programnya. Jadi ini kita close. Nah, kalau di sini programnya ini sudah kita buat, ya sudah kita buat. Teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya bagaimana caranya untuk memprogram mencari posisi untuk di robot Mitsubishi RVM 1. Ya, nah di sini kalau sudah, maka apa yang harus dilakukan? Oke, jadi setelah kita mencari posisi, itu ya, terus kemudian memprogram, maka langkah selanjutnya adalah kita compile, ya kita compile handling. Nah, kalau tidak ada error di sini, berarti programnya sudah sesuai dan semua posisi bisa kita jangkau. Maka yang dilakukan kita tinggal mensimulasikan dulu di komputer, ya. Jadi dari rumah masing-masing di sini kita bisa simulasikan gerakannya dengan menekan program start. Nah, berarti gerakan sudah sesuai, ya, yang kita inginkan. Langkah selanjutnya adalah apa? Download. Ya, jadi programnya kan masih di komputer kampus. Sekarang dengan menggunakan komputer yang ada di rumah, kita bisa mengakses komputer kampus untuk download posisi dan robot. Silakan. Jadi dari menu execute kita klik dulu di sini, klik dulu di bagian posisi, terus kemudian execute, terus di sini download Casimir to robot. Download. Download PC to robot, ya. Nah, maka di sini posisi 1 sampai 5 kita download ke sana. Kita oke. Ya. Oke, untuk posisinya 1 sampai 5, tetapi untuk programnya kita klik di program, kita download juga. Ya, dari 1 sampai 110. Oke. Nah, jadi sekarang program dan posisi sudah ada di robot di sini. Maka kita bisa menjalankan program kita itu dari komputer yang ada di rumah, dari menu execute, ya, terus kemudian program start. Nah, ini program start, nesting dulu terus ke sini. Oke. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini jalannya program. Ya, oke. Oke, dari sini tampilannya supaya terlihat. Jadi ini adalah program tadi yang dijalankan dari komputer yang ada di rumah. Jadi programnya adalah mengambil benda warna merah ini untuk diletakkan di sini, kemudian robot menuju ke posisi aman. Oke, mengambil. Oke, berarti tadi ada satu posisi yang berbahaya, harusnya naik dulu, ya, baru kemudian ditaruh di sini. Jadi robot menuju ke posisi amannya dulu, ke posisi nesting. Nah, di sini di komputer yang ada di kampus itu terlihat
dan juga bisa terlihat di komputer yang ada di rumah mahasiswa masing-masing. Oke, demikian bagaimana pemrograman robot Mitsubishi RVM1 dari jarak jauh melalui internet. Terima kasih semuanya.